Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arizal Gilang Pradana, IMD 400 180 080 dari kelas C, akan mempresentasikan UAS praktikum teknik tenaga listrik lanjut, yaitu tentang generator magnet permanen dan tidak permanen. Generator magnet permanen. Yang pertama, prinsip kerja generator magnet permanen sama prinsip kerja generator atau dinamo DC sama dengan generator C. Namun pada generator DC arah arus induksinya tidak berubah. Hal ini disebabkan cincin yang digunakan pada generator DC berupa cincin belah atau komutator. Pembangkitan tegangan induksi oleh sebuah generator diperoleh melalui dua cara. Yang pertama, dengan menggunakan cincin seret menghasilkan tegangan induksi bolak-balik. Yang kedua, dengan menggunakan komutator menghasilkan tegangan DC. Ini merupakan proses pembangkitan tegangan induksi tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Jika rotor berputar dalam pengaruh tegangan medan magnet, maka akan terjadi perpotongan medan magnet oleh lilitan kawat pada rotor. Hal ini akan menimbulkan tegangan induksi. Tegangan induksi terbesar terjadi pada saat rotor menempati posisi seperti gambar A dan C. Pada posisi ini terjadi perpotongan medan magnet secara maksimum oleh penghantar, sedangkan posisi jangkar pada gambar B akan menghasilkan tegangan induksi 0. Hal ini karena terjadi tidak adanya perpotongan medan magnet dengan penghantar pada jangkar atau rotor. Daerah medan magnet ini disebut dengan daerah netral. Dan ini merupakan gambar jika ujung bilitan rotor dihubungkan dengan slip ring berupa dua cincin atau disebut juga dengan cincin seret seperti ditunjukkan pada gambar 1, maka dihasilkan listrik AC atau arus bolak-balik berbentuk sinusoidal bila ujung bilitan rotor dihubungkan dengan komutator satu cincin atau gambar 2 dengan dua belahan, maka dihasilkan listrik DC dengan dua gelombang positif. Rotor dari generator DC akan menghasilkan tegangan induksi bolak-balik. Sebuah komutator berfungsi sebagai penyarah tegangan AC. Besarnya tegangan yang dihasilkan oleh sebuah generator DC sebanding dengan banyaknya putaran dan besarnya arus eksitasi atau arus penguat medan. Ini merupakan komponen dari generator. Yang pertama yaitu stator, yaitu bagian mesin DC yang diam. Bagian stator terdiri dari rangka motor, belitan stator, sikat arang, piring, dan terminal box. Yang kedua yaitu rotor, yaitu bagian mesin DC yang berputar. Bagian rotor terdiri dari komutator, belitan rotor, kipas rotor, dan poros rotor. Dan ini merupakan gambarnya. Selanjutnya komponen-komponen penyusun generator DC. Yang pertama yaitu piringan tutup. Piringan tutup pada ujung-ujung rumah sebagai dudukan bantalan sebagai tempatnya berputar armatur. Bantalan yang terpasang pada plat penutup untuk menahan beban torsi dari sabuk penggerak. Yang kedua yaitu pool kumparan medan atau sepatu kutub.
simpul kumparan medan yang biasa disebut sepatu kutub dikonstruksi dari besi tual. Pada bagian dalam dibentuk cekung untuk menyesuaikan bentuk kontur bulat dari armatur dan mengurangi hambatan magnetik dari jarak udara. Yang ketiga yaitu kumparan medan. Kumparan medan digulung dengan kawat yang berukuran kecil dengan tahanan relatif besar. Yang keempat yaitu armatur atau anker. Dikonstruksikan dari plat-plat yang disusun berlapis-lapis yang disatukan dalam satu poros dan mempunyai alur-alur sebagai tempat kumparan. Yang kelima yaitu komutator, terdiri dari segmen-segmen dari tembaga dibentuk irisan memanjang searah dengan poros, masing-masing diisolasi satu dengan yang lain dan dengan poros diisolasi oleh mika atau phenolic resin. Yang keenam yaitu kipas pendingin, terletak di bagian depan dan menyatu dengan puli penggerak mengalirkan udara pendingin ke dalam generator. Yang kedua yaitu generator magnet non permanen. Yang tadi itu yang permanen. Yang ini prinsip kerja generatornya bekerja berdasarkan hukum Faraday, di mana jika sebatang penghantar berada pada medan magnet yang berubah-ubah, maka pada penghantar tersebut akan tercipta gaya gerak listrik. Nilai dari tegangan dipengaruhi oleh jumlah lilitan dalam kumparan, kuat medan magnetik, dan kecepatan putaran dari generator itu sendiri. Prinsip generator ini secara sederhana dapat dijelaskan bahwa tegangan akan diinduksikan ke dalam lilitan konduktor pada stator. Apabila lilitan konduktor pada stator bergerak pada medan magnet sehingga memotong garis-garis gaya. Yang kedua yaitu komponen penguatnya. Ini merupakan gambarnya. Itu ada penguat utama, komutator, slip ring, sikat, senjang udara, kutub, rotor, dan ini lilitan penguat. Selanjutnya yaitu analisa rangkaian delta, di mana rangkaian di atas dirangkai secara delta, bisa dilihat, kemudian dihubungkan dengan beban. Untuk unit pengontrol dan break unit dirangkai pada gambar dengan fungsi di mana break unit sebagai sumber gerak yang di mana perputaran kecepatan break unit dapat diatur menggunakan unit pengontrol. Kemudian satu daya menggunakan tegangan DC yaitu terminal positif dan negatif. Kemudian terminal PE sebagai ground. Terminal positif dan negatif disuplai ke rotor dari generator. Ini merupakan rangkaian generator star. Bisa dilihat ada unit pengontrol yang terhubung ke break unit, lalu ada satu daya universal, yaitu ini bebannya. Lalu rumus V sama dengan NR kali P dibagi 120, di mana P sama dengan 4 kutub. Rumus tegangan delta, VLL sama dengan VLN sama dengan tegangan eksitasi. Selanjutnya rumus tegangan star, VLL sama dengan VLN dikali akar 3, yaitu sama dengan tegangan eksitasi dikali akar 3. Selanjutnya rumus arus, I sama dengan P dibagi akar 3 dikali VLL kali cos theta, di mana cos theta nya sama dengan 0,97 derajat. Di sini P merupakan daya. Dan ini contoh soalnya, mungkin bisa dilihat sendiri. Selanjutnya yaitu penggunaan generator pada pembangkit listrik. Yang pertama, penggunaan generator pada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air,
di mana pada pembangkit listrik di PLTA ini inti bahan bakar yang digunakan berupa air, turbin, generator, dan transformator, di mana air dijadikan sebagai sumber penggerak pada turbin. Kemudian turbin akan bergerak atau memutar pada generator sehingga generator menghasilkan listrik yang kemudian akan disuplai ke transformator. Generator dapat menghasilkan listrik dengan menggunakan motor induksi. Jikalau generator dapat menghasilkan listrik, maka motor induksi tersebut akan berputar. Yang kedua, penggunaan generator pada PLTB atau pembangkit listrik tenaga Bayu. Bayu itu angin ya, dimana angin akan prinsip kerjanya, dimana angin akan memutar sudut-sudut turbin, kemudian akan memutar rotor pada generator. Generator mengubah energi gerak angin menjadi energi listrik sesuai dengan hukum Faraday, dimana bila terdapat penghantar pada suatu medan magnet, maka penghantar tersebut akan menghasilkan beda potensial. Ketika poros generator mulai berputar, maka akan terjadi perubahan pada flux yang menghasilkan tegangan dan arus listrik yang kemudian akan masuk ke transformator untuk menaikkan tegangan yang kemudian akan ditransmisikan ke konsumen. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.